بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan kalimah tasbihat. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka setiap huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan baginya. Barang siapa membela orang yang bersalah dalam suatu perselisihan, maka ia tidak henti-hentinya di dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ia bertaubat darinya. Barang siapa meminta supaya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala tidak dijatuhkan kepada orang yang melanggar batas-batasan agama, maka ia telah menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa menfitnah seorang muslim, laki-laki atau wanita, maka ia akan dipenjara dalam radhautul khabal pada hari kiamat sehingga ia menarik kembali fitnah tersebut. Padahal bagaimana ia dapat menarik kembali? Hadis riwayat Tabrani dari kitab Al-Kabir. Dulangi, dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka setiap huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan baginya. Barang siapa membela orang yang bersalah dalam suatu perselisihan, maka ia tidak henti-hentinya di dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ia bertaubat darinya. Barang siapa meminta supaya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala tidak dijatuhkan kepada orang yang melanggar batasan-batasan agama, maka ia telah menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa menfitnah seorang muslim, laki-laki atau wanita, maka ia akan dipenjara dalam radhautul khabal pada hari kiamat sehingga ia menarik kembali fitnah tersebut. Padahal bagaimana ia dapat menarik kembali? Hadis riwayat Tabrani dari kitab Al-Kabir. Faidah, sudah menjadi kebiasaan buruk kita untuk membela perkara yang salah. Kadangkala kita sudah mengetahui bahwa kita berada di pihak yang salah, namun karena hubungan keluarga atau karena kehendak golongan, maka kita masuk ke dalam murka, kemarahan dan teguran keras Allah subhanahu wa ta'ala. Murka, kemarahan dan teguran keras Allah subhanahu wa ta'ala dianggap bukan apa-apa dibandingkan dengan masalah keluarga
dan golongan kita tidak berani mengingatkan mereka yang salah. Jangankan memperingatkan kita, malah membantu yang salah. Jika ada orang lain yang menuntutnya, kita akan melawannya. Mungkin di antara kawan-kawan kita ada pencuri, penzolim, dan sebagiannya. Tetapi kita justru mendukung dan membantu mereka. Inikah kehendak iman kita? Inikah ajaran agama kita? Dengan inikah kita membanggakan keislaman kita? Bukankah kita sendiri yang menjatuhkan nama baik Islam di hadapan non-muslim? Bukankah kita telah menghinakan diri kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Sebuah hadis menyebutkan, barang siapa yang mengajak kepada ashabiyah atau bertengkar karena golongan, maka ia bukanlah golongan kami. Dalam sabda beliau yang ingin disebutkan, maksud ashabiyah adalah membela golongannya dalam kezoliman. Radhatul Khabal adalah sebuah lembah di neraka, yaitu tempat pembuangan isi perut, darah, dan nanah. Para ahli neraka betapa kotor dan menjijikkan tempat itu. Para penghuni lembah ini adalah mereka yang menfitnah sesama muslim. Pada saat ini, betapa mudah dan biasa kita membicarakan keburukan orang lain. Kelak ketika seluruh pembicaraan lisan harus dipertanggungjawabkan, dan yang diterima hanya ucapan yang sah dan sesuai dengan syarat. Bukan seperti di dunia ini, kita bisa bersilat lidah, berdusta, dan berkata bohong, sehingga orang lain terdiam. Pada saat itulah baru mata kita akan terbelalak dan mengetahui apa yang telah kita katakan dan bagaimana akibatnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sebagian orang yang lidahnya mengatakan suatu ucapan dan mereka tidak mempedulikan ucapannya. Namun karena ucapannya itu mereka dilemparkan ke neraka. Hadis lain menyebutkan, ada sebahagian orang yang mengucapkan sesuatu agar orang lain tertawa, dan karenanya ia akan dilemparkan ke dalam neraka sejauh antara langit dan bumi. Selanjutnya beliau bersabda, akibat dari lidah yang terpeleset lebih parah daripada akibat aib orang lain. Lebih parah daripada akibat kaki yang terpeleset. Hadis lain juga menyebutkan, barang siapa membuka aib orang lain karena suatu dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskannya ke dalam dosa tersebut sebelum ia meninggal dunia. Imam Ahmad rahmatullah alaihi berkata, yang dimaksud dosa dalam hadis di atas ialah dosa yang pelakunya sudah bertaubat. Dari dosa tersebut diriwayatkan bahwa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menarik lidahnya dan berkata, karena dirimulah aku dapat terjerumus dalam kebinasaan. Syekh Ibnu Munkadir rahmatullah alaih adalah seorang muhaddis dan tabi'in yang masyhur.
Menjelang wafatnya, ia menangis. Seseorang bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Jawabnya, "Aku tidak menangis karena dosa yang telah aku lakukan. Tetapi aku menangis karena mungkin ada suatu ucapan yang kuanggap remeh. Padahal mungkin hal itu berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dari Sayyidina Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, jika beliau akan berdiri dari majelis, beliau akan membaca. Seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, sekarang engkau membaca suatu ucapan yang tidak biasa engkau baca. Sebelum ini, beliau bersabda, ini adalah kafarah atas apa yang terjadi di majelis. Dalam riwayat yang lain, ada tambahan, Jibril telah mengajarkannya kepadaku. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Faidah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jika berdiri dari majelis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membaca. Lalu aku bertanya, "Mengapa engkau sering membacanya?" Beliau bersabda, "Barang siapa membacanya ketika selesai dari majelis, niscaya akan diampuni segala kesalahannya selama ia di majelis tersebut." Biasanya pembicaraan di sebuah majelis penuh dengan kesia-siaan. Betapa ringkasnya doa ini. Seandainya ada seseorang yang membaca salah satu dari doa tersebut, ia akan terselamat dari bencana majelis itu. Betapa maha pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi segala kemudahan kepada kita. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca dan yang mana kita baca tentang keutamaan kalimah tasbihat. Kita niat amal dan sampaikan insyaallah. Demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.